Shalom, puji nama Tuhan. Dalam kesempatan ini kita bersyukur kepada Tuhan kalau kita masih boleh beribadah dan kalau kita masih boleh mendengarkan firman Tuhan pada saat ini. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, saya mau mengajak kita untuk membuka Alkitab kita dalam Filipi pasal yang keempat ayat yang ke-6. Sekali lagi, Filipi pasal keempat ayat yang ke-6. Biar saya bacakan untuk kita. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Sekali lagi, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, saat ini kita sedang mengalami masalah yang sangat rumit atau kondisi yang sangat buruk, yaitu mengenai virus corona. Virus corona ini sangat berdampak kepada keadaan manusia, baik secara jasmani maupun secara rohani. Mungkin kebanyakan orang hanya menyadari bahwa virus corona ini hanya menekan keadaan jasmani saja. Tetapi bagi kita yang percaya, orang percaya saat ini juga sangat menjadi krisis, bahwa virus corona ini mengancam kerohanian setiap orang, khususnya kehidupan orang percaya. Kalau kita melihat secara jasmani, bagaimana sangat banyak orang yang meninggal, bagaimana sangat banyak orang yang kehilangan pekerjaannya saat ini. Kalau kita melihat dari sudut pandang secara rohani, bagaimana orang-orang saat ini sangat kesulitan dalam beribadah. Bagaimana saudara yang terkasih dalam Tuhan? Apakah kita pernah memikirkan itu? Apakah kita pernah memikirkan keadaan kita secara rohani kita? Atau hanya jasmani saja yang kita pikirkan? Saya berharap kita semua yang menonton, yang mendengarkan firman Tuhan saat ini, boleh sadar bahwa virus corona ini juga mengancam kerohanian kita semua. Namun kita sebagai orang percaya, kita harus boleh tetap kuat. Kita harus boleh tetap teguh dalam pendirian kita kepada Tuhan. Kita bisa melihat bagaimana Rasul Paulus ketika ia menuliskan surat Filipi ini, ia sedang di penjara. Suatu kondisi yang sangat menyiksa dirinya. Dan mungkin kalau kita di saat itu, mungkin saya secara pribadi, ketika saya mungkin mengalami masalah tersulit, khususnya saya yang saat ini duduk di bangku perkuliahan, ketika saya mengalami tugas yang sangat sulit sekali saya untuk mengucap syukur. Apalagi ketika diizinkan menghadapi situasi seperti yang dihadapi oleh Rasul Paulus. Apakah saya masih bisa bersyukur kepada Tuhan? Apakah saya masih bisa tetap bersandar kepada Tuhan? Apakah saya masih tetap boleh menjadi berkat? Tetapi Rasul Paulus membuktikan itu. Mungkin saya tidak bisa melakukan hal demikian, tetapi Rasul Paulus mengajarkan kita saat ini bagaimana ketika dia di penjara, ia tetap boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Ia banyak menulis surat kepada jemaat-jemaat yang sudah dirintisnya dahulu. Ia sangat rindu supaya jemaat itu boleh tetap bertumbuh. Kita juga, saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus, seharusnya kita sebagai orang percaya, ketika kita menghadapi suatu krisis, seharusnya kita boleh tetap bertahan, kita boleh tetap teguh. Apalagi
Kita yang diingatkan oleh firman Tuhan saat ini. Bagaimana firman Tuhan mengingatkan kita supaya kita jangan khawatir. Sama halnya dengan Rasul Paulus, bagaimana dia sangat rindu ketika dia menuliskan suratnya. Orang-orang Filipi saat itu tidak terkacau balau. Orang-orang Filipi saat itu supaya mereka tidak meninggalkan iman kepercayaannya kepada Tuhan. Tetapi Paulus rindu supaya mereka boleh taat dan setia kepada diaken-diaken yang sudah dipercayakan, kepada pelayan-pelayan Tuhan yang sudah dipercayakan bagi mereka, supaya jemaat-jemaat Filipi saat itu boleh menghargai mereka semua, tidak ada perpecahan di antara mereka. Oleh sebab itu, Rasul Paulus juga sangat takut ketika jemaat-jemaat Filipi mungkin saat itu akan mengalami kekhawatiran. Ketika Rasul Paulus tidak ada bersama-sama dengan mereka, tetapi Rasul Paulus tetap ingin supaya mereka boleh tetap teguh. Makanya Rasul Paulus menuliskan surat ini. Kita tahu bagaimana Rasul Paulus yang saat itu boleh mampu mengikuti setiap proses dalam setiap kehidupannya. Itu karena dia tetap berdiri di posisi yang tepat. Yaitu mengapa dia bisa bertahan sampai sejauh itu? Karena Rasul Paulus berdiri, bertahan dalam fondasi yang tepat, di mana Rasul Paulus berdiri, bertahan di dalam Kristus. Karena tidak ada sesuatu hal, tidak ada seseorang pun yang bisa disandarkan atau bisa menopang, melindungi Rasul Paulus, bahkan jemaat yang lainnya. Oleh sebab itu, Rasul Paulus hanya bertahan di dalam Kristus. Oleh sebab itu, jemaat Tuhan, saya juga mengajak kita semua supaya kita boleh tetap bertahan di dalam Yesus. Saya mau membagikan renungan. Tema yang saya bawakan pada hari ini adalah bertahan di dalam Kristus. Ketika kita mendengar kata bertahan, seharusnya ada sesuatu yang bisa menopang kita untuk kita bisa bertahan, yaitu Yesus. Ya. Di situasi seperti ini, ketika kita mau bertahan, bertopangkan kepada manusia, maka kita akan jatuh. Mengapa? Kita mau mengandalkan siapa? Bahkan orang terkaya, bahkan penduduk, bahkan negara yang terkaya di dunia saat ini, mereka juga dilanda oleh virus corona. Apalagi kita yang tidak punya apa-apa. Mungkin saudara yang di rumah memiliki harta benda, tetapi saat-saat seperti ini itu sangat tidak kita butuhkan. Karena kita tidak tahu ketika virus corona itu menyerang, kita bisa saja langsung mati. Tapi ketika kita sudah mati, apakah kita benar-benar bertahan di dalam Yesus? Apakah kita sudah benar-benar layak dalam Tuhan Yesus? Oleh sebab itu, kita seharusnya tidak perlu khawatir lagi ketika kita mampu bertahan di dalam Yesus. Tetapi bertahan di dalam Yesus bukanlah sesuatu hal yang mudah. Tapi bagi kita orang percaya, kita harus tetap bertahan di dalam Kristus. Apapun yang menjadi masalah kita, kita harus tetap bertahan di dalam Dia. Ada 3 poin yang saya ingin sampaikan kepada kita pada pagi hari ini. Bagaimana sih supaya kita boleh bertahan di dalam Kristus? Sebelum kita masuk pada poin-poinnya, saya mengingatkan kembali kepada teman-teman bahwa kita harus bertahan di dalam fondasi yang benar. Rumah ketika didirikan dengan fondasi yang tidak benar, maka itu akan rusak. Oleh sebab itu, kita harus tetap berada dalam fondasi itu supaya kita boleh tetap bertahan. Yang pertama, kita harus percaya kepada Tuhan.
di mana Rasul Paulus mengatakan, janganlah hendaknya kamu khawatir. Artinya Rasul Paulus menginginkan kita semua supaya kita memiliki rasa kepercayaan kepada Tuhan. Karena ketika kita masih memiliki rasa khawatir, berarti kita belum memiliki kepercayaan. Kita belum percaya kepada Tuhan. Ketika kita masih sering khawatir tentang kehidupan kita, berarti kita belum percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Makanya Rasul Paulus mengatakan kepada kita harus tidak boleh khawatir. Apalagi Rasul Paulus mengatakan kita tidak perlu khawatir tentang apapun juga. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita ini, kita tidak perlu khawatir. Itu yang ingin ditekankan Paulus di jemaat Filipi saat itu. Terlebih kita juga saat ini diingatkan oleh firman Tuhan, kita tidak boleh khawatir. Oleh sebab itu kita sangat perlu rasa percaya kepada Tuhan. Saya mengingatkan kita mengenai cerita Abraham, di mana kita tahu bahwa Abraham adalah disebut sebagai bapak orang percaya, bapak orang beriman. Karena apa? Tidak ada seorang pun seperti Abraham yang bisa mempertahankan imannya. Bagaimana Abraham sampai melakukan hal yang sungguh kita rasakan di luar pikiran kita. Tetapi karena rasa percaya Abraham kepada Tuhan, tidak ada sedikit pun kekhawatiran dalam hidup Abraham. Ketika Abraham menantikan janji Allah kepada dia 25 tahun, dia menantikan janji seorang anak. Ketika Allah menyuruh Abraham untuk mempersembahkan Ishak anaknya, anak tunggalnya yang sudah ditunggu-tunggunya selama 25 tahun, Abraham tidak khawatir. Abraham tidak takut sedikit pun. Tapi ia melakukan segenap firman Allah itu dengan sepenuh hatinya, dengan rasa percaya kepada Tuhan. Kita harus seperti itu. Tidak ada rasa sedikit pun kekhawatiran kepada Tuhan. Ketika kita benar-benar mau bertahan di dalam Tuhan, kita harus jadikan Tuhan itu jadi fondasi dalam setiap kehidupan kita. Miliki rasa kepercayaan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Jangan pernah menduakan Tuhan. Ketika kita mengatakan kita percaya kepada Tuhan, ayo benar-benar, tidak ada sedikit pun keraguan. Ketika kita sudah benar-benar percaya kepada Tuhan, maka kita kan bisa bertahan dalam Kristus. Apapun yang terjadi saat ini, virus corona, ketika kita percaya bahwa Tuhan sanggup menolong setiap kehidupan kita, kita tidak akan khawatir. Mungkin virus corona bisa mematikan semua orang. Ya, pada dasarnya kita semua manusia akan mati. Tetapi kita percaya, ketika kita benar-benar mati di dalam Kristus, kita akan bersama-sama dengan Kristus nantinya. Tetapi ketika kita tidak bertahan dalam Kristus, apa yang bisa kita dapatkan? Saudara bisa membayangkan. Oleh sebab itu, Rasul Paulus mengatakan kepada kita, janganlah kita khawatir tentang apapun juga. Apapun yang terjadi dalam setiap kehidupan kita, kita tidak perlu khawatir. Apapun, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Apapun yang menjadi masalah kita. Mungkin kita kehilangan pekerjaan kita, mungkin kita kehilangan keluarga kita. Ya, kita sebagai manusia sangat sulit untuk menerima itu. Tetapi ketika kita tidak percaya akan janjinya Tuhan, kita tidak percaya bahwa Tuhan sanggup menolong setiap kehidupan kita, maka kita akan terus menerus jatuh dan jatuh. Tapi ketika kita mengalami penderitaan, kita masih tetap boleh percaya kepada Tuhan. Kita bisa kehilangan keluarga kita bisa kehilangan pekerjaan kita. Tetapi satu hal yang kita tahu, bahwa Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kita. Oleh sebab itu kita tidak perlu khawatir. Apapun yang menjadi masalah kita saat ini, mari kita boleh tetap percaya kepada Tuhan dengan segenap hati kita. Mari kita boleh tetap mengandalkan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Bagaimana kita lihat Abraham, dalam hal terkecil dia benar-benar percaya kepada Tuhan. Dia benar-benar mengandalkan Tuhan dalam setiap kehidupan. Yang kedua, yaitu membangun relasi dengan Tuhan. Saudara-saudara, jangan katakan kita percaya kepada Tuhan,
Saya percaya kepada Tuhan dengan segenap hati kita, hanya di mulut saja. Tapi di hati kita tidak percaya. Itu sama saja kita tidak percaya kepada Tuhan. Tetapi ketika kita mengatakan kita percaya kepada Tuhan, ayo bangun relasi dengan Tuhan. Ayo kita koreksi diri kita saat ini. Apakah relasi kita dengan Tuhan sudah baik? Atau kita mengatakan kita percaya kepada Tuhan. Saya percaya kepada Tuhan. Saya percaya bahwa Tuhan itu pencipta segala semesta. Saya percaya bahwa Tuhan sanggup untuk melakukan segala sesuatu. Tapi tidak ada relasi kita dengan Tuhan. Kita hanya mengetahui, kita hanya percaya Tuhan hanya sebatas akal saja. Itu tidak benar, teman-teman. Itu tidak benar-benar, saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Tetapi kita harus percaya Tuhan dengan segenap hati kita. Oleh sebab itu kita perlu membangun relasi dengan Tuhan. Bangunlah relasi dengan Tuhan, kapanpun dan dimanapun itu. Kita melihat seorang tokoh dalam perjanjian lama, yaitu Daud. Saudara-saudara bisa melihat bagaimana kehidupan Daud saat itu. Ketika dia beberapa kali ingin dibunuh oleh Saul. Sangat-sangat miris bagaimana Daud yang berjuang keras untuk Saul. Tapi Saul merasa iri kepada Daud sehingga dia ingin membunuhnya. Tetapi apa yang dilakukan Daud? Ia datang kepada Tuhan. Ia datang kepada Tuhan. Ia tidak mau menyentuh. Ia tidak mau melukai Saul. Kenapa? Karena dia tahu bahwa Saul adalah orang yang diurapi Tuhan. Dia tidak ingin orang yang diurapi Tuhan terluka. Kenapa Daud bisa melakukan hal demikian? Karena dia dekat dengan Tuhan. Karena dia bisa memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Ketika Daud diperhadapkan dengan masalah seperti itu, ia datang kepada Tuhan. Ia datang kepada Tuhan. Ia membuktikan relasinya dengan Tuhan. Dia tidak hanya tinggal diam. Dia tidak mengandalkan kekuatannya. Dia tidak mengandalkan orang-orang di sekitarnya. Kita tahu bahwa ketika Daud mungkin ingin menyerang Saul beberapa kali, ada kesempatan di depan matanya, tapi Daud tidak mau melakukan itu. Karena Daud hidup seturut kehendak Tuhan. Karena Daud tahu bahwa ia diurapi oleh Tuhan. Karena Daud tahu bahwa ketika Tuhan memilih dia, Tuhan yang akan menolong setiap perjalanan kehidupannya. Sehingga ketika Daud mengalami sesuatu masalah, dia selalu datang pada pribadi yang tepat, yaitu pada Yesus. Saya tidak tahu bagaimana dengan kehidupan sekarang, kita saat ini. Bahkan menjadi pertanyaan juga dalam kehidupan saya, apakah saya ketika menghadapi masalah, saya langsung berlari kepada Tuhan, atau saya meminta bantuan kepada orang lain, atau saya mengandalkan kekuatan saya sendiri. Itu menjadi perenungan bagi saya pribadi dan menjadi perenungan bagi kita semua saat ini. Ketika kita menghadapi masalah saat ini, ketika kita mengalami ancaman karena virus corona ini, mari bangun relasi dengan Tuhan. Jangan kita menjauh daripada Tuhan, tapi kita bangun relasi kita yang intim dengan Tuhan. Karena kita tahu ketika kita membangun relasi kita kepada Tuhan, maka Tuhan yang akan bertindak dalam setiap kehidupan kita. Maka kita tidak akan khawatir. Ketika kita sudah percaya, kita bisa membangun relasi dengan Tuhan. Ketika kita tidak percaya kepada Tuhan, maka mustahil kita bisa membangun relasi dengan Tuhan. Saudara-saudara, mungkin saya juga sebagai anak, ketika saya ingin meminta sesuatu kepada orang tua saya, itu kan apa? Karena saya memiliki relasi yang baik dengan orang tua saya. Dan ketika saya ingin meminta sesuatu hal, meminta uang, saya datang. Saya memiliki inisiatif sendiri.
Saya datang pada orang tua saya karena saya tahu saya yang butuh. Tuhan tahu kita butuh pertolongan. Tapi alangkah baiknya kita juga memiliki kesadaran itu. Kita sadar kita butuh Tuhan. Oleh sebab itu kita harus datang kepada Tuhan. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Bahkan ketika kita menjauh daripada Tuhan, Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan setiap kehidupan kita. Tapi Tuhan sangat rindu untuk kita boleh memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Bangun relasi dengan Tuhan. Mungkin kita saat-saat seperti ini sering sekali merasa terpuruk sehingga kita bisa melupakan Tuhan. Kita datang kepada orang yang salah tanpa kita tahu bahwa manusia saat ini juga kegemparan. Mereka tidak tahu mereka mau datang kepada siapa. Oleh sebab itu kita buktikan kita sebagai orang-orang percaya, kita yang sudah diselamatkan oleh Tuhan, mari kita buktikan bahwa dengan kita memiliki relasi dengan Tuhan, kita percaya saya dan saudara bisa diselamatkan oleh Tuhan. Dalam masalah seperti apapun, dalam masalah sebesar apapun, ketika kita bersama-sama dengan Tuhan, maka kita akan memiliki jaminan. Yang terakhir yang mau saya sampaikan adalah ketika kita mau bertahan dalam Tuhan, bertahan dalam Yesus, kita harus memiliki tindakan yang nyata. Kita bisa baca di mana dikatakan, nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah. Ketika dikatakan oleh Rasul Paulus, nyatakanlah segala hal, apapun yang jadi masalah kita, nyatakan kepada Tuhan. Itu buktinya kita memiliki relasi yang baik dengan Tuhan. Yang ketiga, bagaimana kita menyatakan segala keluhan kita, segala masalah kita, segala ucapan syukur kita kepada Tuhan. Katakan, nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Saat seperti ini, apakah kita masih pernah berdoa kepada Tuhan? Kita mengatakan kita adalah orang-orang percaya, tapi apakah kita masih berdoa kepada Tuhan? Apakah kita masih memiliki penyembahan kita kepada Tuhan? Apakah kita masih sering? Atau apakah kita masih pernah membaca firman Tuhan? Atau kita malah melupakan itu semua? Kita tidak pernah berdoa, kita tidak pernah membaca firman Tuhan, kita tidak pernah menyembah, atau bahkan kita tidak pernah beribadah di situasi seperti ini. Ketika kita tidak bisa beribadah langsung, kita bisa membangun relasi kita dengan Tuhan. Karena tidak seharusnya kita beribadah di gereja, tetapi dalam Roma 12 dikatakan bahwa Tuhan itu persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, kudus dan berkenan kepada Tuhan. Tuhan ingin diri kita, hati dan pemikiran kita boleh terarah kepada Tuhan. Bukan berarti kita harus di gedung gereja ketika kita ingin beribadah kepada Tuhan, tapi Tuhan melihat hati kita. Bahkan saat seperti ini, ketika kita sudah berada di gereja, apakah benar-benar hati dan pemikiran kita sudah terarah kepada Tuhan? Dan sebab itu saya menyatakan kepada kita, ayo buktikan, nyatakan dengan tindakan yang nyata, benar-benar sungguh-sungguh. Ketika kita mengatakan kita mau bertahan kepada Tuhan, ayo buktikan. Jangan kita menjadi lemah. Saat seperti ini, harusnya kita boleh membangun orang-orang di sekitar kita. Kita melihat bagaimana Rasul Paulus yang dipenjara tidak bisa keluar. Kita saat seperti ini juga, kita dipenjara mungkin oleh karena kita merasa kita tidak di penjara, tapi kita merasa seperti di penjara. Kita diusir, kita tidak bisa keluar bebas kemana-mana pun. Tapi walaupun seperti itu, masih sangat banyak orang-orang yang bisa keluar. Apakah kita, ketika kita keluar, ketika kita masih bisa keluar, beranjak dari pintu rumah kita, apakah kita sudah menjadi berkat bagi orang lain? Atau kita masih merisaukan semuanya? Atau kita malah mengacaukan semuanya? Saya khawatir. Kita mengatakan kita orang percaya, tapi dalam hati kita masih khawatir. Kita tidak perlu berdoa, malah kita memprovokasi orang lain supaya mereka tidak percaya kepada Tuhan. Karena saat seperti ini kita melihat seakan-akan tidak ada pertolongan Tuhan. Tapi
sadar atau tidak sadar, pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan sungguh nyata dalam setiap kehidupan kita. Kita boleh ada sampai saat ini semua karena penyertaan Tuhan. Mungkin kita mengalami virus corona, tapi kita masih bisa bernapas. Kita masih bisa bernapas. Itu semua karena kemurahan Tuhan, bukan karena kuat dan gagah kita, bukan karena kemampuan kita. Kalau karena kemampuan, mungkin orang-orang kaya yang akan hidup saat ini, semua orang miskin akan mati. Tetapi kita melihat di sini bukti penyertaan Tuhan, di mana Tuhan menyertai setiap kehidupan kita, baik kita yang lemah, baik kita yang kuat, Tuhan masih menyertai kita. Saya mengajak kita semua, ketika kita mau bertahan, bertahanlah dalam pondasi yang benar, yaitu jadikan Yesus Kristus sebagai pondasimu. Saya ulangi firman Tuhan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ketika kita mengimani firman Tuhan ini, saya yakin bahwa kita semua akan diberkati Tuhan. Kita akan percaya kepada Tuhan. Kita akan memiliki relasi yang baik dengan Tuhan, dan kita akan melakukannya dalam tindakan-tindakan nyata kita. Saat ini saya mengajak kita semua supaya kita boleh menjadi berkat dimanapun kita berada saat ini. Biarlah Tuhan Yesus Kristus selalu menyertai kita, dan kita juga tidak perlu khawatir lagi, tapi kita menjadikan Yesus sebagai pertahanan kita yang kekal. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.